Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di sini kelompok kami akan mempresentasikan modul 5 tentang David and Conquer. Pertama, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Pertama, dari saya, perkenalkan nama saya Ahmad Gulam Ramadan Nugroho dengan NIM 3062. Saya Febriantono Tonegoro dengan NIM akhir 3058. Dan saya Dandi Syafil Firmansyah dengan NIM 3084. Dan untuk soal pertama 1A bakal dijelasin sama teman saya Gulam. Baik, sini saya akan menjelaskan soal nomor 1A. Nah, ini adalah soal 1A, modul 5. Di sini soalnya itu disuruh desainlah sebuah algoritma yang menerima input array satu dimensi A berukuran n dan dan k berukuran n dan k isi A tidak terurut. Algoritma tersebut berfungsi untuk tidak terurut mencari banyaknya anggota A yang memiliki nilai sama dengan k. Implementasikan algoritma cari dengan strategi brute force. Nah, berikut adalah codingannya dan hasil inputannya. Nah, yang pertama ini ada def cari underscore cml underscore anggota dalam kurung a, k. Nah, ini itu untuk apa? Adalah sebuah pendefinisian pendefinisian sebuah fungsi dengan nama cari underscore cml underscore anggota yang di situ memiliki dua parameter masukan a dan k. Nah, berikutnya itu ada count. Count sama dengan nol. Nah, ini tuh untuk apa? Sebuah inisialisasi variabel count dengan nilai nol. Dengan nilai nol. Selanjutnya ada for i in ring dalam kurung len dalam kurung a. Ini tuh untuk melakukan perulangan dengan variabel i dan yang dimulai apa? Yang dimulai dengan eh bentar. Melakukan perulangan dengan variabel i dimulai dari nol sampai len underscore len dalam kurung a sampai satu min satu. Nah, selanjutnya ada if a dalam kurung i sama dengan k. Nah, ini itu untuk memeriksa apakah nilai pada indeks ke i dari list a sama dengan nilai k. Selanjutnya ada count plus sama dengan satu. Jika nilai, nah ini ku apabila jika nilainya pada indeks ke i sama dengan nilai k, variabel count akan ditambahkan satu. Selanjutnya ada return count. Ini tuh untuk membalikan nilai variabel count sebagai hasil dari fungsinya. Selanjutnya ada a sama dengan dalam kurung 4,5,2,1 3, 4, 5, 1, 6, 2, 5 dan koma 2 tutup kurung. Nah, ini tuh apa untuk mendefinisikan sebuah list dengan nama A yang berisi sekumpulan bilangan bulat. Nah, selanjutnya ini ada K sama dengan 3 ini mendefinisikan variabel K dengan nilai 3. Selanjutnya ada hasil yang dengan cari underscore jumlah JML underscore anggota dalam kurung A, K. Ini tuh untuk apa memanggil fungsi cari underscore JML underscore anggota dengan argumen A dan K. Dan ini lalu menyimpan nilai yang dikembalikan oleh fungsi tersebut pada variabel hasil. Selanjutnya ada print dalam kurung F jumlah nilai dalam kurung K yang muncul adalah hasil. Nah ini tuh untuk mencetak pesan yang berisi jumlah kemunculan nilai K pada list A. Nah, ini adalah apa outputnya. Ini hasilnya jumlah nilai 3 yang muncul adalah satu. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan teman saya akan mempresentasikan soal 1B. Siapa? Ini akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, berikutnya di sini ada soal nomor 1B, yang mana desainlah sebuah algoritma yang menerima input array satu dimensi A berukuran n dan k k, isi A tidak terurut, lalu algoritma tersebut eh, berfungsi untuk mencari banyaknya anggota A yang memiliki nilai sama dengan K. Lalu implementasikan algoritma cari dengan strategi divide and conquer. Nah, jika tadi dengan eh, strategi brute force, lalu kali ini ada menggunakan strategi divide and conquer. Oke, nah langsung saja ke source code-nya. Jadi di sini ada dev cari dengan kami kasih nama underscore cari underscore jumlah anggota underscore anggota dalam kurung a, K yang mendefinisikan sebuah fungsi dengan dua parameter masukan, yaitu a untuk list angka dan k untuk angka yang ingin dicari jumlah kemunculannya. Nah, lalu eh, n sama dengan len a dalam kurung itu menghitung jumlah elemen dalam list A dan menyimpannya dalam variabel n. Selanjutnya, if n sama dengan 0, itu mendefinisikan jika n sama dengan 0, artinya list A kosong, maka fungsi akan mengembalikan 0, nilai 0. Ya. Lalu elif n sama dengan 1, itu mendefinisikan jika n sama dengan 1, artinya list A hanya memiliki satu elemen. Maka fungsi akan memeriksa apakah elemen tersebut sama dengan K. Lalu jika iya, fungsi akan mengembalikan nilai 1. Jika tidak, fungsi akan mengembalikan 0. Nah, lalu jika else, eh, maka jika n lebih besar dari 1, artinya list A memiliki lebih dari satu elemen, maka akan melakukan rekursi dengan membagi list A menjadi dua bagian dengan ukuran yang sama menggunakan operator slice. Lalu ada mid sama dengan n eh, bagi dua. Maksudnya garis miring dua kali itu bagi dua. Itu maksudnya menyimpan nilai indeks tengah dari list A dalam variabel mid. Lalu left underscore count sama dengan cari underscore jumlah underscore anggota dalam kurung A, lalu dalam kurung siku lagi titik dua mid, lalu koma K, itu menerapkan rekrusi pada setengah kiri, yang kiri dari list A, yaitu dari indeks 0 hingga indeks mid min 1 sampai tengah, dan menyimpan jumlah kemunculan K dalam setengah kiri eh, dalam variabel left count yang bagian kiri. Lalu yang right count-nya right underscore count sama dengan cari underscore jumlah underscore anggota dalam kurung A, lalu dalam kurung siku lagi mid, baru eh, titik dua koma K, itu baru menerapkan rekursi pada setengah yang bagian dari list yang kanan, list yang dalam list A, yaitu dari indeks mid hingga indeks terakhir, dan menyimpan jumlah kemunculan K dalam setengah kanan tersebut dalam variabel right underscore count. Lalu return left underscore count plus right underscore count itu mengembalikan jumlah kemunculan K pada setengah kiri dan setengah kanan list A. Dan untuk memanggil
outputnya itu kan di sini ada A sama dengan array A itu sama dengan 4,5,2,1 dan seterusnya itu sampai indeks yang nilainya 2 itu. Tadi itu kan ada 4 ya, 4. Maka jumlah kemunculan 4 itu adalah sebanyak 2 kali karena di dalam array A itu kan ada 4 sebanyak 2. Maka outputnya eh, angka 4 itu muncul sebanyak 2 kali begitu. Oke, jadi untuk soal yang nomor 1B mungkin itu saja. Dan untuk yang nomor selanjutnya, yang nomor 2 akan diteruskan oleh teman saya dan di sequel. Dan ini eh, untuk soal nomor 2B, saya akan melanjutkan eh, dari apa yang telah teman saya sampaikan. Untuk soal 2B, yakni soalnya desainlah sebuah algoritma yang menerima input array suatu dimensi A berukuran N, isi A tidak berurut. Algoritma tersebut berfungsi untuk mencari selisih terbesar antara dua bilangan berurutan di dalam A. Misalnya 12, 1, 1, 2, 5, 7, 6, 9, 14. Selisih terbesar antara dua bilangan berurutan di A adalah 11, antara bilangan 12 dan 1. Implementasikan algoritma tersebut menggunakan strategi brute force. Dan di samping ini ada output atau jawaban dari soal nomor 2A. Def selisih underscore terbesar dalam kurung A itu mendefinisikan sebuah fungsi baru bernama selisih underscore terbesar yang memiliki satu parameter masukan A. Terus di bawahnya itu kan ada N sama dengan len dalam kurung A. Itu fungsinya untuk menghitung panjang list A dan menyimpannya dalam variabel N. Terus di bawahnya if N lebih kecil dari 2, return none. Fungsinya yakni mengecek apakah panjang list A kurang dari 2. Jika iya, maka fungsi langsung mengembalikan nilai non. Hal ini dilakukan karena dalam kasus ini tidak ada selisih yang bisa dihitung. Selisih underscore max sama dengan AB absolut dalam kurung A variabel 0 dan A variabel 1. Ini fungsinya menginisialisasi variabel selisih underscore max dengan selisih absolut antara elemen pertama dan kedua pada list A. Variabel ini uh, bakal digunakan untuk menyimpan nilai selisih terbesar yang ditemukan selama proses iterasi. Terus itu di bawahnya ada for i in range dalam kurung n-1. For j in range dalam kurung i plus 1, n. Selisih sama dengan absolut a variabel i dan dikurangi a variabel j. Terus if selisih lebih besar dari selisih underscore max, selisih underscore max sama dengan selisih. Itu gunanya untuk melakukan iterasi untuk setiap pasangan elemen pada list A. Proses iterasi dilakukan dengan menggunakan dua loop for. Loop pertama, for i in range dalam kurung n-1 akan mengambil elemen pertama sampai elemen terakhir, kecuali elemen terakhir. Loop kedua, for j in range dalam kurung i plus 1, n akan mengambil elemen yang terletak sebuah elemen i. Terus setiap kali sebuah pasangan elemen diambil, maka selisih absolut dari kedua elemen tersebut dihitung dan disimpan dalam variabel selisih. Selisih absolut tersebut kemudian dibandingkan dengan selisih underscore max atau selisih terbesar yang telah ditemukan selama proses iterasi. Dan jika selisih lebih besar, maka nilai selisih underscore max akan diperbarui dengan nilai selisih. Setelah proses iterasi tadi itu selesai ya,
nilai selisih underscore max akan berisi selisih terbesar dari dua elemen pada list A. Terus di bawahnya itu kan ada return selisih underscore max. Itu fungsinya adalah mengembalikan nilai selisih terbesar yang ditemukan pada proses iterasi. Jadi itu setelah loop selesai dijalankan, nilai selisih terbesar yang akan dikembalikan sebagai output dari fungsi selisih underscore terbesar. Terus di line berikutnya A sama dengan variabel 12, 1, 1, 2, 5, 7, 6, 9, 14. Selisih sama dengan selisih underscore terbesar A. Print selisih terbesarnya adalah koma selisih. Nah, itu pada bagian yang ini ya, sebuah list A yang berisi 9 bilangan diinisialisasi. Kemudian fungsi selisih underscore terbesar dipanggil dengan menggunakan list A sebagai parameter masukannya. Hasil yang dikembalikan oleh fungsi tersebut akan diisikan ke dalam variabel selisih. Yang terakhir, nilai selisih terbesar yang ditemukan. Terus, next. Itu untuk soal 2A. Dan untuk soal 2B, soalnya desainlah sebuah algoritma yang menerima input array satu dimensi A berukuran N. Sama lah soalnya kayak 2A. Cuman yang ini bisa mencari divide and conquer-nya. Sebelah kanan itu outputnya atau jawaban dari soal 2B. Yang dimana def max underscore div underscore dc A itu mendefinisikan fungsi dengan nama max underscore div underscore dc yang menerima parameter A. Terus di line berikutnya n sama dengan len dalam kurung A if n sama dengan 1 return A variabel 0, A variabel 0, 0. Itu untuk mengecek apakah panjang array A hanya satu elemen. Jika iya, maka mengembalikan tuple dengan elemen pertama dan kedua sama dengan elemen tersebut dan elemen ketiganya adalah kosong atau 0. Mid sama dengan n garis miring 2 max underscore left min underscore left max underscore div left sama dengan max underscore div underscore dc dalam kurung A variabel mid. Itu membagi array A menjadi dua bagian yaitu A variabel mid sebelah kiri dan A variabel mid sebelah kanan. Kemudian memanggil rekursif fungsi max underscore div underscore dc untuk kedua bagian array tersebut dan menyimpan nilai yang dikembalikan ke dalam variabel max underscore left, min underscore left, max underscore div underscore left, max underscore right, min underscore right, dan max underscore div underscore right. Terus di line berikutnya itu fungsinya untuk menghitung selisih terbesar dari dua angka pada bagian kiri, bagian kanan, dan antara bagian kiri dan kanan. Kemudian itu mencari nilai maksimum dan minimum dari kedua bagian array. Terus line berikutnya ada return max underscore 6, min underscore 6, max underscore div. Itu fungsinya mengembalikan tuple dengan elemen pertama adalah nilai maksimum dari kedua bagian array. Elemen kedua adalah nilai minimum dari kedua bagian array. Dan elemen ketiganya adalah selisih terbesar dari dua angka pada array. Itu di line terakhir uh, itu mendefinisikan array A sebagai array yang akan dicari selisih terbesarnya. Kemudian memanggil fungsi max underscore div underscore dc untuk A dan menyimpan nilai yang dikembalikan ke dalam variabel max 6 underscore min 6 dan max div. Terakhir itu akan mencetak nilai max underscore div. Uh, itu saja yang bisa kelompok saya sampaikan pada pengerjaan modul 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Terima dan kasih. terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin.